saya akan meluncing buku Tak Selamanya Ayah Akan Menuntun Muna, dan ini adalah review buku ke 4 negara. Jadi di Indonesia sudah, kemudian di Qatar sudah, di Jerman sudah, dan sekarang saya launching buku di Belanda, di Amsterdam. Jadi sudah 4 negara saya meluncing buku ini, Tak Selamanya Ayah Akan Menuntun Muna. Kalau ada yang orang bertanya, bagaimana caranya untuk menanamkan proses senang membaca? Saya punya satu tips dan trik bersama dengan istri saya. Kita namanya adalah tebar buku. Di sini ada namanya judul adalah tebar buku, tebar manfaat. Dalam proses terkait dengan sahabat dan lingkungan, di sini ada banyak sekali saya bercerita tentang bagaimana orang tua bisa memberikan banyak sekali panduan terkait dengan proses pembelajaran tidak hanya dalam sekolah, tetapi adalah ternyata pendidikan yang paling maksimal kita lakukan adalah saat di rumah. Setiap permainan yang kita lakukan bersama anak kita adalah proses interaksi kita dengan teman kita, dengan anak kita tentunya. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Ini saya sedang berada di Amsterdam, di Belanda. Dan ini adalah salah satu ikon yang sangat-sangat ikonik untuk di daerah Belanda. Kalau ingat Belanda, ingat kincir angin. Dan kalau memang ingat Belanda, ingat kincir angin, ini adalah salah satu tempat yang memang menjadi salah satu heritage yang dilestarikan untuk para wisatawan datang ke Belanda. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan meluncing buku. Saya akan meluncing buku Tak Selamanya Ayah Akan Menuntun Muna. Dan ini adalah review buku ke 4 negara. Jadi di Indonesia sudah, kemudian di Qatar sudah, di Jerman sudah, dan sekarang saya launching buku di Belanda, di Amsterdam. Jadi sudah 4 negara saya melaunching buku ini, Tak Selamanya Ayah Akan Menuntun Muna. Dan apa yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini dalam buku ini? Buku ini kalau tadi kita sebelumnya sudah membahas bab 1, yaitu tentang langkah pertama di dunia yang harus kita siapkan untuk anak kita. Lalu kemudian bab kedua belajar tentang kesalahan, bab ketiga nilai-nilai kehidupan. Kemudian berikutnya adalah saya akan membahas tentang sahabat dan lingkungan, dan juga terkait dengan cinta dan perjalanan hati. Nah, menariknya adalah untuk yang pertama adalah sahabat dan lingkungan. Saya ingin bercerita bahwasannya setiap anak itu pasti punya lingkungan yang tempat mereka tumbuh. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menanamkan tentang bagaimana mereka bisa eksis, bisa bertahan, dan bisa hidup di tengah tantangan lingkungan yang sangat luar biasa challenging. Misalnya bagaimana memilih teman, dan bagaimana berteman. Kita harus bikin panduan tentang bagaimana berteman, siapa teman yang kita pilih, dan bagaimana bersikap terkait dengan pertemanan. Lalu kemudian termasuk adalah belajar dari kehidupan. Ketika anak kita punya sesuatu yang kita perlu untuk develop, maka tugas kita adalah mempersiapkan mereka di setiap kondisi apapun. Misalkan saya cerita bagaimana Salman tumbuh di saat pandemi. Bagaimana mendidik Salman tetap bisa eksis saat pandemi dan tetap bisa berusaha dengan sangat luar biasa untuk belajar di saat pandemi, dan juga bisa tetap eksis, tidak menjadi manusia yang teralienasi dalam proses di saat pandemi. Termasuk ketika misalnya Salman kurang percaya diri dalam berbicara, dalam bertemu orang, bahkan bertemu orang takut, maka seringkali saya mengajak Salman untuk ikut bertemu dengan orang, lalu mencoba untuk mendekatkan dia dengan interaksi bersama dengan orang. Akhirnya dia sudah terbiasa dengan proses yang dia lakukan dengan bersosialisasi dengan setiap orang. Dan termasuk adalah saya juga, karena Salman itu hobi catur, saya seringkali menggunakan catur untuk bermain, menjadi bagian dari proses pembelajaran saat bermain catur dan juga permainan lainnya. Nah, dalam proses terkait dengan sahabat dan lingkungan, di sini ada banyak sekali saya bercerita tentang bagaimana orang tua bisa memberikan banyak sekali panduan terkait dengan proses pembelajaran tidak hanya dalam sekolah, karena saat itu Salman saat kecil tidak hanya sekolah, bahkan belum masuk sekolah, tetapi adalah ternyata pendidikan yang paling maksimal kita lakukan adalah saat di rumah. Setiap permainan yang kita lakukan bersama anak kita adalah proses interaksi kita dengan teman kita, dengan anak kita tentunya, dan juga termasuk adalah kalau ada yang orang bertanya, bagaimana caranya untuk menanamkan proses senang membaca? Saya punya satu tips dan trik bersama dengan istri saya, kita namanya adalah tebar buku. Di sini ada namanya judul adalah tebar buku, tebar manfaat. Apa yang saya lakukan? Dalam rumah saya, kalau
rekan-rekan tidak datang, itu di setiap sudut itu ada buku. Kadang kita taruh secara, ya kita nyebutnya tebar buku. Di setiap sudut ada buku. Di setiap tempat, bahkan di lantai ada buku. Jadi tentunya itu kami lakukan dengan terstruktur, bukan karena sengaja acak-acakan. Bahkan di tempat tidur pun ada buku. Kami tidak maksa untuk membaca buku, tetapi adalah ketika Salman atau adik-adiknya selesai bermain, saat itu Salman dan adik-adiknya tiba-tiba capek bermain, istirahatnya apa? Sambil buka-buka buku lalu baca, tanpa kami perintahkan. Karena ketika mereka berada di sekitarnya ada buku, maka saat itu pula dia secara otomatis akan terdeteksi atau secara otomatis instingnya akan mencoba untuk mencari tahu buku apa sih ini. Dan bukunya karena beragam, maka dia tidak akan pernah bosan untuk akhirnya mencintai buku atau dekat dengan buku. Jadi ini adalah bagian yang kami tanamkan. Jadi silahkan, nanti ada banyak sekali terkait dengan bagaimana melakukan aktivitas di setiap proses belajar mereka dalam kehidupan secara alamiah. Termasuk kami punya jadwal, misalnya 2 minggu sekali atau minimal sebulan sekali datang ke toko buku. Tidak selalu untuk beli buku, tetapi juga untuk datang kemudian melihat seperti apa mereka kami dekatkan dengan aktivitas buku. Kira-kira itu adalah bagian yang bisa kami lakukan, termasuk adalah terkait dengan cinta dan perjalanan hati. Salman belum, saat ini tentunya masih sangat kecil, masih 8 tahun, belum berpacaran, tetapi suatu saat ketika dia ingin memilih pasangannya, saya juga memberikan beberapa panduan untuk Salman nanti suatu saat ketika memilih pasangan seperti apa yang menjadi harapan kami untuk Salman pilih sebagai pasangan hidupnya. Nah, itu juga adalah bagian dari kita untuk bisa melakukan, ya ada orang sebutnya ada sex education, kemudian ada juga masuk adalah mengenal terkait dengan kehidupan saat nanti akan beranjak remaja, bahkan akan beranjak dewasa. Kami mencoba untuk memberikan satu panduan dan persiapan untuk itu. Jadi, sekali lagi ini adalah buku Tak Selamanya Ayah Akan Menuntunmu Nak, Tak Selamanya Ayah Akan Menuntunmu Nak. Ini buku ini memang lagi-lagi bisa jadi tidak cocok untuk semua orang, tetapi saya yakin semua orang mestinya memanfaatkan buku ini. Bagi mereka yang ingin memiliki keluarga, belum punya anak, silahkan bisa baca buku ini. Yang sudah memiliki anak, bisa baca buku ini. Yang anaknya sudah besar bagaimana? Bisa mewariskan buku ini untuk anaknya yang sudah dewasa yang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan sebagai bagian dari buku serial parenting, dan kami akan siapkan kembali buku serial parenting lainnya. Terima kasih, selamat membaca. Singkat sekali, memang review, saya nyebutnya review dan launching buku. Ini adalah di negara Belanda, di Amsterdam, di daerah yang memang saat ini terkenal dengan kincir angin dan juga tentunya erat dengan kehidupan kita di Indonesia. Selamat membaca, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Semoga selalu menebar manfaat. Terima kasih.